Gara-gara dijajah oleh orang Wahabi, utaknya dijajah. Oh, ruginya hidup. Saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja. Yud'a bis-salafi aw al-wahhabiyah. Anta ya akhi salafi alladhi tukaffirni wa tarmini bisyirk. Apa itu Wahabi yang bid'ah sedikit bid'ah itu? Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas. Wahabi. Dan Wahabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Wahabi? Sebuah gerakan yang dipuja oleh sebagian, namun dikritik habis-habisan oleh yang lain. Apakah mereka reformis sejati yang ingin mengembalikan Islam ke ajarannya yang murni, ataukah gerakan yang menghancurkan tradisi dan keberagaman Islam? Siapakah mereka Wahabi? Di video ini akan dibahas siapa itu Wahabi menurut berbagai tokoh dan sudut pandang. Tentu kami ingin memberikan pandangan yang seluas-luasnya, tetapi kami terbatas dengan apa yang sudah tersaji di media sebelumnya, sehingga kami hanya dapat menghimpun beberapa saja. Semoga bermanfaat, bijaklah dalam berkomentar. Pembahasan ini akan membuka banyak perspektif yang bisa jadi belum pernah Anda dengar sebelumnya. Pandangan Abah Gurus Kumpul. Abah Gurus Kumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai wali Allah dengan akhlak mulia dan ajaran yang penuh kasih. Beliau menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang berpegang pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf. Dalam dakwahnya, beliau menekankan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan tradisi Islam seperti ziarah kubur, tawassul, dan maulid yang sering menjadi sasaran kritik dari kelompok Wahabi. Abah Gurus Kumpul menekankan kita untuk berhati-hati, terutama kalau kita belajar di luar negeri. Penting untuk membekali diri dengan akidah yang benar dan tanamkan cinta tanah air dalam-dalam. Jangan sampai kita dijajah dengan doktrin Wahabi yang menentang maulid, ziarah, tawasul, talqin, dan sejenisnya. Rusaknya tanah air kita ini yang sudah dirusak oleh orang luar, orang dalam pun dirusaknya juga dengan melewat pendidikan. Karena orang kita yang di dalam ini keluar negeri sekolahnya, maka utak kita dijajah oleh orang luar negeri. Tatkala pulang ke negeri kita sendiri, maka menjajahlah akan negara sendiri. Misalnya orang sekumpul ketujuh mulut, ketujuh batahlil, tulang ke negeri lain, Madinah dan Makkah umpamanya, dilajari oleh guru yang di Makkah di Madinah. Berarti guru itu dengan pendidikannya menjajah utak orang sekumpul. Sesudah jajahannya sudah masuk di utak, boleh orang sekumpul tadi ke sekumpul, maka selalu membawa syirik dan bid'ah mulutan, asrafal bid'ah, tahlil bid'ah, talaqin bid'ah. Nah, berarti orang sekumpul tadi dijajah oleh orang Wahabi dengan jalan pendidikan yang menjajah. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin mengaji ke luar negeri, bekalilah ilmu jaga dengan kumpul watak iman. Artinya, apa yang ada di negara saya melebihi dari negara yang di luar. Tentang pertanyaan Wahabi, kami tidak berurusan dengan Wahabi, sebab Wahabi, orang Wahabi pun tidak mau dibilang Wahabi. Akan masuk dalam kaidah lebih umum. Terserah yang masuk di dalamnya apa, orang yang mengaku dirinya adalah Wahabi atau Salafi atau Ahli Sunnah atau apa, ada kaidah, ada rambu-rambu. Sekelompok yang mudah mengkafirkan saudaranya
mengkafirkan, jadi rambu-rambu secara umum. Nanti kalau kita menyebut Wahabi saja, nanti ada yang selamat, lain Salafi, atau Salafi saja Ahli Sunnah. Salafi itu kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan berikutnya dari Buya Yahya. Buya Yahya atau Yahya Zainul Ma'arif adalah ulama dan pendakwah asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di Cirebon. Beliau menyebarkan dakwah Islam dengan pendekatan penuh kasih sayang, toleransi, dan menjunjung akhlak Rasulullah SAW. Selain aktif berdakwah, Buya Yahya juga membina masyarakat melalui program pendidikan, sosial, dan kajian keislaman berbasis pesantren. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah membahas tentang Wahabi, yang dimana titik intinya adalah bukan pada penamaannya, Salafi atau Wahabi atau apapun, tetapi kalau mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, itu yang perlu diwaspadai. Salafiyah ya kita ini, Asy'ariyah, Salafi, cuman semuanya pakai label-label yang semacam itu. Jadi kita tidak menunjuk kepada satu model nama. Sebab mereka kalau dibilang kamu Wahabi, dia ngomong enggak, saya bukan Wahabi kok, saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan dengan bahasa sombongnya, saya tidak ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada sebagian mengatakan saya tidak taklid, tidak ini. Mereka tidak. Ciri pokoknya kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, tidak pernah mencoba duduk bersama, kerjanya di mimbar mengkafirkan, di stasiun radio mengkafirkan, membid'ahkan sesuatu yang sudah dilakukan para ulama dari masa ke masa, seperti membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan tawasul yang sudah kami jelaskan. Tawasul sendiri ada dalam Sahih Bukhari, Allahumma inna kunna natawassalu, tawasul yang sangat jelas, dan sudah kami jelentrehkan, ini dikafirkan, disyirikan. Kemudian mengkafirkan para ulama-ulama Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati yang mereka adalah menguasai dunia. Muncul orang sekelompok kecil, dunia ini kaum Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah dari timur dan barat. Anda pergi ke negeri-negeri itu, ada orang muncul akhir zaman merasa dirinya lebih Ahli Sunnah dari yang lainnya. Aneh betul. Pandangan selanjutnya dari Gus Baha. Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dikenal luas karena ceramahnya yang sederhana, mendalam, dan mudah difahami, sehingga menarik berbagai kalangan termasuk anak muda. Kepopulerannya juga didukung oleh dakwahnya yang berfokus pada Al-Quran, pemahaman agama yang moderat, dan penekanan pada pentingnya akhlak. Selain itu, ceramah-ceramahnya sering dibagikan di media sosial, menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Gus Baha menyatakan ada yang cocok, ada yang tidak cocok dengan Wahabi. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Pandangan selanjutnya dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tentang Wahabi. Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal sebagai Dai Sejuta Umat adalah seorang ulama, pendakwah, dan tokoh masyarakat Indonesia yang lahir pada 2 Maret 1951 di Jakarta. Beliau terkenal karena retorika dakwahnya yang menyentuh hati berbagai kalangan, menggabungkan bahasa sederhana dengan pesan Islami yang kuat. Beliau pernah menyampaikan pandangannya mengenai Wahabi. Apa itu Wahabi yang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah itu? Saya sih bilang, yang suka tahlil bagus, terusin. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, tapi jangan mencaci maki yang suka tahlil. Yang mabuk masih banyak kok yang tahlil dicaci maki. Kita nih seperti orang kurang kerjaan. Pandangan berikutnya dari Habib Umar bin Hafidz. Yang unik adalah Habib Umar bin Hafidz mengutarakan bahwa kita tidak perlu berdebat soal Wahabi dan apapun namanya. Yang terpenting adalah kita menjaga keluarga kita,
pesantren-pesantren kita, majelis-majelis kita dari hal demikian dengan memberikan mereka penjelasan yang benar dan tidak perlu menguras energi dengan membahas mereka. الجدال معهم أفضل وهم يخطئون في أمور فروعية وأمور أصولية كما يقول هذا بدعة وهذا ضلال وهذا أهل النار وهل يسكت عن ذلك وكيف نسكت عن ذلك والناس يمالون إليهم كيف نتعامل معهم لعلك في الكلام تفهم شيئا من الجواب وتفصيله وتوضيحه أن نقول إن هؤلاء غيرهم من الفرق التي أشرنا إليها من الفرق التي ضلت وخرجت عن سواء السبيل. مهمتنا أمامهم حسن البيان وإيضاح الحجة وإقامتها والمحجة للناس والبرهان والدليل ونشر ذلك تحسينا للناس في معاهدنا ومدارسنا ومساجدنا وفي دروسنا ومذاكراتنا العامة دون أن نلهج بذكر أسمائهم ولا أسماء أصحابهم ولا هيئاتهم ولا جماعاتهم فهم أقل من أن يشغلونا ويأخذوا الذكر في منابرنا ومساجدنا وهذا الشغل الذي أراد به أعداء الله اليوم على ظهر الأرض أن يشغلونا. Berikutnya adalah pandangan dari Habib Ali Al-Jufri. Beliau adalah murid Habib Umar bin Hafidh, berasal dari Yaman, dikenal sebagai pendakwah dengan pendekatan damai dan humanis dan sering hadir di forum internasional. Beliau menyatakan bahwa beliau sering membawa pesan cinta damai antar umat beragama, apalagi sesama Islam. تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح. إذا كنا نتكلم عن أني أفتح يدي للسلم للمحبة مع المسلم والملحد فكيف لا أتسع لك؟ أنت أخي، أنت قرة عيني، أفديك بروحي. أنت يا أخي السلفي الذي تكفرني وترميني بالشرك، أو الجناح المتشدد من الإخوان الذي يرفض الجناح الآخر الذي يقول ينبغي أن نتسع للجميع. تعالوا أضعكم في عيني والله العظيم، هذا قسم ولست ممن يكثرون الحلف. Pandangan berikutnya dari Ustadz Adi Hidayat yang berupa nasihat tidak hanya tentang Wahabi, tapi seluruh perdebatan atau khilafiyah dalam Islam. Beliau menyatakan berbeda sedikit-sedikit tidak apa-apa, asal ada dalilnya. Yang penting jangan saling mencela, saling tidak tegur sapa, dan seterusnya. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik, dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah, apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa, kalau beda sedikit, ya beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah, sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Pandangan selanjutnya dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau boleh dibilang sebagai perwakilan dari suara Nahdlatul Ulama karena memang beliau pernah menjadi pemimpin tertinggi di sana. Beliau tidak hanya menyebut Wahabi, tetapi ada juga klasifikasi kelompok lain yang lebih ekstrim dan lebih mengarah ke terorisme. Wahabi, tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan.
Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non muslim. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarut Daulah. Kita ini, boleh kita ini yang menerima Pancasila Tauhid, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon. Pandangan berikutnya dari Profesor Haidar Nasir. Beliau adalah pimpinan tertinggi organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau menyatakan bahwa Wahabi identik dengan keras dan ancaman dalam tanda kutip. Beliau menyatakannya dalam sebuah narasi sebagai wujud reaksi atas beberapa orang yang menuduh Muhammadiyah memiliki tautan dengan Wahabi. Dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga begitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Itulah tadi beberapa pandangan tentang Wahabi. Semoga semakin memberi pemahaman bagi kita. Penting untuk diingat adalah jangan mudah mengkafirkan orang lain. Walaupun kita dituduh kafir oleh seseorang dalam tanda kutip, jangan kita balas dengan mengkafirkan mereka juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.